Suaranya kedengaran nggak? Kecil teh. Suaranya Masih kecil suaranya? Masih. Tunggu sebentar ya. Sekarang kedengeran nggak? Dengar teh. kedengeran teh. Nah, hari ini kita bahas tryout yang kedua ya. Tryout yang kedua kemarin gimana? Gampang atau susah? Lumayan. Lumayan. Kita mulai aja ya bahas tryout. Terbaca tadi? Terbaca Ada teh. Iya teh, ada. Kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini dia masuk ke materi negara berkembang sama negara maju tentang geografi kawasan. Nomor 1 ini pertanyaannya, Aljazair, Libya, Mesir, Mauritania adalah negara-negara yang termasuk bagian dari mana? Afrika. Saya utara kemarin. Utara. Afrika Selatan bukan teh. Oh, kemarin utara. Kemarin ada yang jawab utara, ada yang jawab selatan. Oke, kita cek ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang Afrika Utara. Nah, adik-adik tahu Afrika ini terbagi menjadi berapa wilayah bagiannya? 4, 5. 4, 5. Kalau yang lain jawabannya berapa nih? 2. 2. Oke. Nah, Afrika ini dia terbagi jadi 5 wilayah. Ada Afrika Selatan, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Utara, sama ada Afrika Tengah. Nah, kalau yang Afrika Utara ini negara-negaranya ya, Aljazair, Libya, Mesir, sama Mauritania. Oke, kalau Afrika Selatan ini ada beberapa negaranya. Yang pertama itu ada Afrika Selatan, terus ada Botswana, ada Namibia, Lesotho. Kalau di Afrika Timur, ini beberapa negaranya ada Ethiopia, ada Kenya, ada Malawi, Somalia, sama Zimbabwe. Kalau di Afrika Barat, ini ada Ghana, ada Nigeria, ada Benin, Gambia, sama Togo. Nah, kalau di Afrika Tengah, itu salah satunya ada Kamerun. Jadi Afrika ini dia terbagi menjadi 5 wilayah, selatan, timur, barat, utara, dan tengah. Kalau Tenggara itu nggak ada ya, nggak ada Afrika Tenggara. Nah, kalau benua di bumi kita ini yang ditinggalin itu ada berapa benua? 3, 4. 4. 5. 5. Oke, kita 4. Nah, negara benua yang ada di benua kita yang ditinggali itu ada 5.
Ada Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Nah, kalau kita tinggal di benua mana? Asia. Iya. Ya. Kalau Asia itu dibagi jadi berapa bagian? Kalau Afrika kan tadi 5 nih. Kalau Asia? 4. Ya, 4. Oke, Asia itu dibagi jadi 5 juga. Ada Asia Barat, terus ada Asia Selatan, ada Asia Tenggara, ada Asia Tengah, sama Asia Timur. Tuh, kalau Eropa ada berapa? 4. Nah, Eropa apa aja? Eropa Utara, Barat, Timur, dan Selatan. 5 berarti ya. Ada Barat, Selatan, Tengah, Timur, sama Utara. Afrika itu Eropa, Asia, Afrika. Kalau Amerika? 2. Amerika 2. Amerika apa aja? Utara sama Selatan. Tengah juga ada. 3 berarti. Ada 3 ya. Ada Amerika Selatan, Amerika Tengah, sama ada Amerika Utara. Kalau Australia? Australia itu ya satu. Australia. Nah, baru ada negara-negara bagiannya. Nah, itu dia benua yang ada di dunia. Terus ada pembagiannya juga. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Di sini ada pertanyaannya, batas wilayah Asia Selatan sebelah timur adalah yang mana? C. C. Ada yang beda? Jawabannya apa sama? Sama aja teh. Oke, kita cek jawabannya. Oke, betul. Asia Timur dan pegunungan Himalaya. Ini batas wilayah Asia Selatan. Di utaranya itu dia berbatasan dengan Asia Tengah sama pegunungan Himalaya. Terus di bagian timurnya tadi Asia Timur sama pegunungan Himalaya. Di baratnya dia berbatasan sama Asia Barat. Di selatannya dengan Samudra Hindia, Laut Arab, sama Teluk Benggala. Ini ada negara-negara yang masuk ke dalam Asia Selatan. Ada Sri Lanka, Maladewa, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, sama Bangladesh. Kalau Indonesia masuk Asia mana? Tenggara. Asia Tenggara. Oke. Kalau salah satu negara di Asia Barat? Arab Saudi. Itu. Kalau di Asia Tengah? Yang Kazakhstan, yang gitu-gitu kan? Yang belakangnya bencetan, Kazakhstan, Uzbekistan, itu maksudnya Asia Tengah. Kalau Asia Timur? Jepang. Korea, Cina. Jepang, Korea, ya Tiongkok, itu maksudnya Asia Timur. Negara-negara Asia yang maju ya, itu ada di Asia Timur. Oke, kita lanjut lagi. Saya boleh ditampilkan nggak kayak petanya gitu? Petanya. Bentar. Sambil dicari ya kalau gitu. Peta dunianya. Ya, supaya kebayang gitu. Timur mana, selatan mana gitu ya. Sambil kakak cari dulu ya. Sambil kita nyambung yang pertanyaan nomor 3 nih tentang ciri-ciri negara berkembang. Oke, kalau di dunia ini negara itu dibagi jadi berapa kategori? Kenapa, Kak? 2. Benua. Negara ini dibagi jadi berapa kategori?
2 atau 3? 2 atau 3? 2. Ada yang lain? 2. Maju dan berkembang. Maju dan berkembang. Bermaju. Dan bermaju dan maju. Berkembang. Ada juga sebutan untuk negara yang lebih apa ya, tingkatannya lebih rendah dari negara berkembang, itu disebut juga negara dunia ketiga. Gimana teh? Kenapa teh? Gak kedengeran? Negara dunia ketiga. Dunia ketiga. Tingkatannya di bawah berkembang, itu banyaknya ada di Afrika. Ada juga teh yang disebut negara feri sama negara semi feri. Kenapa? Ada yang kayak negara bagian gitu yang disebut negara feri sama negara semi feri. Negara feri Sama negara semi feri. sama negara semi feri. Yep. Ada yang lagi di jalan ya ini ya. Kalau yang negara feri itu dia negara-negara yang ada yang tahu negara feri itu adalah negara yang dia bergantung pada aspek modal. Kalau yang semi feri itu dia negaranya itu sedang mengalami penurunan ekonomi. Terus ada juga negara inti. Nah, negara inti itu dia negara kapitalis yang paling dominan. Ada yang tahu negara kapitalis yang paling dominan? Amerika Negara Serikat. Rusia. Ya. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Negara-negara di Asia. Ini Asia Tenggara, ini Asia Timur. Kalau ini tadi Asia apa? Selatan. Selatan. Kalau Asia Barat. Barat. Kalau ini? Asia Tengah. Kalau yang tengah itu ingatnya namanya itu Kazakhstan belakangnya. Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan. Ini yang barat Arab, terus Irak, Emirat Arab. Kalau yang timur itu ingatnya Asia, dia negara-negara yang maju. Korea, Jepang. Kalau yang tenggara ingatnya di ASEAN. Kita dan tetangga-tetangga. Jadi kalau Jepang itu Asia Timur. Timur. Ini Australia, ini Afrika, ini Amerika Selatan, ini Tengah, ini Amerika Utara. Rusia itu masuk Eropa atau Asia? Ada yang masuk Eropa, ada yang masuk Asia. Sama kayak Turki. Turki itu kan ada bagian yang masuk Eropa, sama ada bagian yang masuk Asia. Tapi banyak orang berpikirnya Turki itu ada di mana? Asia. Asia. Eropa. Asia banyak yang mengira kalau Turki itu masuk wilayah Eropa. Dan sebagian yang masuk wilayah Asia. Nah, cirinya itu adalah kalau yang masuk ke Eropa, dia pembangunannya jauh lebih maju dibanding daerah yang dekat dengan Asia.
Ini peta negara-negara ya. Nah, kita bisa buka juga di Google kalau mau lihat lebih jelas. Oke? Sama sama itu teh, kalau Papua Nugini itu sudah termasuk Asia atau belum teh? Oseania bukan teh? Ya, pokoknya dia masuknya ke sini. Dia masuk Asia. Asia Nugini. Nah, ini Indonesia tahu ya kalau Indonesia ada di mana. Jangan sampai kalian orang Indonesia tapi nggak tahu letak peta Indonesia kalau di dunia itu di mana. Nah, itu peta dunia. Kita lanjut ya, bahas materinya. Nah, makasih ya Teh. Oke, sama-sama. Nah, ini kita masuk ke ciri negara berkembang. Nomor 3 nih, ciri negara berkembang adalah yang mana? Yang pendapatan per kapitanya rendah. Nah, ini ada ciri-ciri dari negara berkembang. Jadi negara berkembang itu dia yang pertama punya pendapatan per kapitanya rendah, terus pertumbuhan ekonominya itu rendah, dengan ditandai sama pertanian sebagai kegiatan ekonomi utamanya. Terus ciri negara berkembang itu dia kurang modal sama kurang teknologi. Yang keempat, pertumbuhan penduduknya juga tinggi sama kepadatan penduduknya juga. Yang kelima itu tingkat kelahiran sama kematiannya juga tinggi, tingkat buta hurufnya juga tinggi, dan harapan hidupnya rendah. Oke. Contoh negara berkembang adalah Indonesia. Oke, negara kita sendiri ya. Iya. Negara Indonesia itu kita masih masuk ke dalam negara berkembang. Meskipun kita punya sumber daya alam yang melimpah banyak dibandingkan negara-negara lain, tapi kita masih masuk negara berkembang karena fokus ekonomi kita masih di pertanian. Kita dibilang negara agraris, padahal yang lebih luasnya itu laut atau darat di Indonesia? Laut. Lautannya itu lebih luas. Makanya beberapa tahun ke belakang kita dengar sering digembar-gemborkan kalau Indonesia itu adalah negara maritim. Sampai dimasukkan di kurikulum itu kemaritiman. Nah, adik-adik yang IPS pasti kelas 11-nya itu belajar kemaritiman. Belajar? Ada yang IPS? Kenapa Kak? Kelas 11 belajar tentang kemaritiman kan? Belajar? Ya. Belajar. Beberapa tahun ke belakang kita lagi digembar-gemborkan kalau Indonesia itu adalah negara maritim. Karena sampai sekarang kita masih fokusnya ke pertanian. Padahal laut kita jauh lebih luas dibandingkan daratannya. Meskipun daratan kita memang daratan yang subur, yang baik untuk pertanian. Ini ciri-ciri dari negara berkembang. Kenapa pendapatan per kapitanya itu rendah? Karena penduduknya juga sangat banyak. Selain kelahirannya tinggi, kematiannya juga tinggi. Kenapa? Karena tingkat kesehatannya juga rendah. Nah, tingkat kesehatan rendah membuat tingkat harapan hidupnya juga jadi rendah. Terus kenapa pertumbuhan ekonominya rendah? Karena orang-orang di kita masih bekerjanya tadi kebanyakan di sektor pertanian, belum di sektor jasa kayak Singapura. Makanya pendapatan per kapitanya rendah. Kenapa kita belum bisa
kerja di sektor biasa, karena tingkat pendidikannya juga masih rendah. Bahkan Indonesia itu masih tinggi tingkat buta huruf. Kalau kalian pergi ke desa-desa, pedalaman-pedalaman, orang-orang itu masih banyak yang belum bisa baca tulis. Mereka hanya tahu namanya siapa, tapi kalau menghitung uang mereka minta. Nah, ini ciri-ciri negara berkembang. Oke, paham? Paham, Kak. Paham. Nah, nomor 4 ini kebalikannya nih. Ciri-ciri dari negara maju yang mana? B. Yang B. Ada yang beda jawabannya? C. Oke, ada yang beda lagi? Apa sama? Sama teh aku B. Nah, kita cek ya. Jadi ada yang pertama tingkat ketergantungannya rendah, angka buta hurufnya tinggi, sebagian besar penduduknya itu tinggal di kota, terus tingkat kriminalitasnya tinggi, pendapatan per kapitanya itu rendah. Dan jawabannya adalah yang 1 dan 3. Tingkat ketergantungannya rendah, sama sebagian besar penduduk itu tinggal di kota. Tingkat ketergantungan itu apa? Ada yang tahu? Yang usianya nggak produktif gak sih? Ya, ada kaitannya sama itu. Gimana? Tidak punya pekerjaan teh. Yang tidak punya pekerjaan. Oke. Jadi tingkat ketergantungan atau angka ketergantungan itu adalah orang yang produktif menanggung orang atau penduduk yang tidak produktif. Penduduk yang produktif menanggung penduduk yang tidak produktif. Yang produktifnya itu dari 15 sampai 60 tahun, yang tidak produktifnya itu dari 0 sampai 15 dan lebih dari 60 tahun. Nah, angka ketergantungan di negara maju itu dia rendah karena penduduk yang usia produktifnya jauh lebih banyak dibanding usia non produktif. Karena tadi masuk ke sini kelahiran sama kematiannya rendah. Ini ciri-ciri negara maju. Misal pertumbuhannya rendah, terus persebaran penduduknya terkonsentrasi di perkotaan, tadi tingkat buta hurufnya rendah karena mereka rata-rata sekolahnya tinggi, terus harapan hidupnya tinggi. Kenapa? Karena tingkat kesehatannya juga baik, pendapatan per kapitanya juga tinggi, dan pertumbuhan ekonominya itu cenderung stabil. Negara maju. Contoh negara maju adalah Kanada. Banyak negara-negara maju itu adanya di Eropa ya. Eropa, terus Amerika. Kalau di Asia itu Jepang, Korea Selatan. Kalau di Asia Tenggara ada negara maju? Singapura. Itu satu-satunya negara maju di Asia Tenggara karena dia perekonomian itu di bidang jasa. Kalau Arab Saudi masuk Dubai. Masih berkembang. Uni Emirat Arab. Kalau Arab Saudi masuknya Berkembang. Dia negara kaya ya, penghasil minyaknya banyak, tapi dia masih masuk ke negara maju. Kenapa? Karena untuk teknologi dia belum bisa dikatakan negara maju. Nah, itu dia ciri-ciri negara maju sama negara berkembang. Ada yang mau ditanyakan? Kalau syarat untuk negara bisa maju itu apa aja ya, Teh? Tingkat ekonominya atau tadi pendapatan per kapitanya itu tinggi, terus pertumbuhan ekonominya stabil, dia punya modal dan di bidang teknologinya udah
mumpuni. Terus penduduknya, jumlah penduduk sama tadi jumlah penduduk di usia produktifnya. Oke, Dan terima kasih. sama tingkat pendidikan. Nah, kalau di Indonesia kenapa belum maju? Banyak faktornya ya. Kita masih banyak orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah, terus sarana prasarana kesehatan kita juga belum memadai dengan baik. Ya, untuk negara maju dan negara berkembang. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, salah satu fungsi desa sebagai hinterland kota adalah sebagai B. BT. 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 B. Di sini jawabannya rada kurang tepat ya. Iya. Pemasok bahan jadi tuh kayak karena desa itu dia hinterland ini fungsinya itu adalah sebagai penghasil dan pemasok bahan mentah. Kalau desa itu bukan bahan jadi. Karena bahan jadi itu ya diprosesnya di kota. Tapi untuk yang di sektor pemasaran hinterland itu bukan arti dari ini. Ini fungsi hinterland itu desa itu sebagai penyokong atau penyuplai kebutuhan penduduk desa yang meliputi apa? Sumber daya bahannya, terus tenaga kerjanya, dia sebagai pusat industri kecil atau rumahan, atau sebagai daerah wisata tujuan. Kalau tadi di sini pemasok bahan jadi, desa itu meskipun ada industri kecil, tapi biasanya mereka baru sampai ke bahan setengah jadi, belum jadi bahan jadi. Paham adik-adik? Paham, Teh. Ya, ini berarti masuk ke materi desa dan kota ya. Masih tentang kewilayahan. Nah, ini juga masih tentang desa dan kota. Perpindahan dari desa ke kota itu disebut apa? Urbanisasi. Urbanisasi. Nah, perpindahan penduduk itu disebut juga migrasi. Jadi migrasi itu dia perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, migrasi itu dibagi jadi dua jenis. Ada migrasi permanen sama ada migrasi non-permanen. Nah, kalau yang permanen ini ada imigrasi, emigrasi, remigrasi. Nah, kalau yang tiga ini, imigrasi, emigrasi, sama migrasi, dia cakupan wilayahnya adalah antar negara. Jadi kalau imigrasi itu penduduknya dari negara lain masuk ke kita. Jadi, misalnya nih, Zul itu orang Amerika, terus pindah ke Indonesia. Itu berarti dia melakukan yang namanya imigrasi. Terus kalau yang emigrasi itu dari tanah air ke negara lain. Misalnya Yuli orang Indonesia, terus pindah ke Korea Selatan misalnya. Itu disebutnya emigrasi. Nah, yang ketiga itu ada remigrasi. Kalau remigrasi itu kembalinya kita ke negara asal. Misalnya tadi Yuli itu dari Indonesia, terus pindah ke Korea, terus balik lagi nih ke Indonesia, itu namanya remigrasi. Jadi kembalinya penduduk suatu negara ke tanah airnya sendiri. Yang sudah ingat ya, dia cakupannya antar negara. Imigrasi, emigrasi, sama remigrasi. Nah, kalau yang tiga bawah ini, dia cakupannya itu masih dalam suatu negara. Kalau urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota, kalau transmigrasi itu dari pulau satu ke pulau yang lain, nah kalau ruralisasi itu dari kota ke desa.
Nah, dulu Indonesia pernah mengalami yang namanya transmigrasi besar-besaran. Karena kayak sekarang ya, sampai sekarang Jawa itu masih jadi pusat penduduk Indonesia, itu ada di Jawa. Nah, dulu pernah melakukan yang namanya transmigrasi ke pulau mana, ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, sama Irian Jaya ke Papua. Yang paling banyak itu melakukan transmigrasi ke Kalimantan sama ke Papua. Nah, kalau di Kalimantan, kalau di sini ada orang Kalimantan? Ada yang orang Kalimantan nggak? Ada Dimas. Oh, Saya Dimas. teh Saya dulu asli orang Kalimantan, atau ada turunan Jawanya? asli Kalimantan teh. Asli Kalimantan. Nah, kalau ke Kalimantan, kalian akan menemukan orang-orang dari Jawa juga. Terus kalau ke Sumatera juga sama nih, kalian akan menemukan orang-orang Jawa. Karena dulu pernah ada transmigrasi. Jadi pindah ke sana, terus sama pemerintah itu dibiayai, dikasih lahan untuk bertani di situ. Kalau ruralisasi itu dari kota ke desa. Nah, ada lagi nih migrasi non permanen. Kalau migrasi non permanen itu ada yang tahu apa aja? Ada yang pernah dengar? Apa teh? Migrasi non permanen. Ada yang pernah dengar? Migrasi. Pulang pergi bukan? Ada berapa itu migrasi non permanen? Ada yang masih ingat? 2. Ada 2. Apa aja? Nggak tahu. Yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apa aja? Migrasi non permanen. Nah, migrasi non permanen ini artinya dia perpindahan penduduk untuk jangka waktu tertentu, tidak menetap ya sifatnya. Kalau yang tadi migrasi, migrasi, remigrasi, terus transmigrasi, urbanisasi, sama ruralisasi itu dia sifat menetap. Nah, kalau yang non permanen itu dia tidak menetap. Nah, ada apa aja? Ada yang pertama itu adalah komunikasi atau komuter. Pernah dengar? Pernah. Nah, kalau yang komuter atau komunikasi ini, dia mobilitasnya itu adalah pulang pergi dalam dari 24 jam. Misalnya, misalnya Dimas pergi dari Jakarta ke Banten. Dari Jakartanya pagi sampai Banten siang, terus sorenya itu pulang lagi ke Jakarta. Itu namanya komunikasi atau komuter. Terus yang kedua itu ada sirkulasi. Nah, kalau sirkulasi itu dia tidak menetap, tapi sempat menginap untuk sementara waktu. Misalnya Hani dari Bandung pergi ke Garut. Nah, di Garut menginap dulu 2 hari. Lalu setelah itu pulang lagi ke Bandung. Nah, itu namanya sirkulasi. Bisa bedain? Gimana teh yang kedua namanya? Yang kedua itu namanya sirkulasi. Sirkulasi. Sempat menginap dulu. Kalau yang komutasi tadi itu pulang pergi, langsung kurang dari 24 jam. Kalau yang sirkulasi itu kitanya sempat menginap dulu. Jadi kalau misalnya kalian liburan, terus nginep dulu, nah itu namanya sirkulasi. Gitu. Paham? Paham teh semua. Paham teh. Terus kalian pernah dengar mobilitas tenaga kerja nggak? Pernah. Enggak. Nggak ada yang pernah. Yang pernah
Ada yang tahu apa aja mobilitas tenaga kerja? Kalau nggak salah tuh ada 2 ya Teh. Ada stayers, yaitu tenaga kerja yang lokasinya tuh sama gitu sama tempat tinggalnya. Yang kedua ada movers. Move kan pindah ya, gerak. Nah, itu yang kerjanya tuh lokasinya beda sama tempat tinggalnya. Betul sekali jawaban dari Yuli. Nah, ada 2, stayers sama movers. Kalau yang stayers itu tempat bekerja kita itu sama dengan lokasi tempat tinggalnya kita. Misalnya nih kakak tinggal di Bandung, kerjanya juga di Bandung. Itu namanya stayers. Terus yang movers itu tempat kerja sama tempat tinggal kita beda. Misalnya nanti Sophie udah kerja nih, kerjanya di kota A, tinggalnya di kota B. Itu namanya movers. Nah, itu tentang migrasi sama mobilitas. Paham? Paham Teh. Paham. Yang lupa-lupa jadi ingat lagi ya sekarang. Ya. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Masih tentang desa. Ciri desa itu yang mana? A. Ya, ini juga. A. Ciri desa itu adalah sistem perekonomian itu bersifat agraris. Jadi kalau di desa itu pekerjaannya itu dia sifatnya homogen, sama sejenis. Misalnya petani semua, peternak, terus misalnya pekebun itu di desa. Beda sama di kota. Kalau di kota itu pekerjaannya heterogen, beragam. Nah, ciri desa yang lain itu dia masih bergantung pada alam. Makanya sifat perekonomian itu masih agraris, masih memanfaatkan semua yang ada di alam. Nah, kalau yang ketiga, cirinya tuh mereka masih memegang teguh adat istiadat. Jadi norma-norma yang berlaku di masyarakat itu masih dianut sama masyarakatnya. Nah, hubungan kekerabatan di desa juga itu masih terjalin dengan kuat, beda sama di kota. Kalau di kota itu masyarakatnya cenderung individualis. Terus di desa itu, nah sayangnya dia masih minim sarana dan prasarana, beda dengan di kota. Kalau kita tinggal di kota, mau apapun bisa dicari, beda sama di desa. Kadang di desa itu mau ke rumah sakit, jaraknya berkilo-kilometer. Gitu. Paham tentang ciri desa? Paham Teh. Kita lanjut ya. Nah, ini masuk ke materi litosfer. Kemarin sempat dibahas ya sama Kak April ya tentang litosfer. Litosfer merupakan lapisan bumi yang mana? Luar. Yang luar. Ya, litosfer ini disebut juga dia kerak bumi. Nah, jadi ini bumi ini punya 3 lapisan, ada inti, ada selimut, sama ada kerak. Nah, inti ini terbagi 2, ada inti dalam sama inti luar. Terus selimut juga ada 2, ada selimut atas sama selimut bawah. Nah, yang paling atas ini ada kerak bumi. Nah, kerak bumi itu ada 2 juga, ada kerak benua sama ada kerak samudra. Nah, kandungannya apa? Kalau di kerak benua itu silisium, aluminium. Kalau yang di samudra itu silisium, magnesium. Ini kerak yang kita injak itu kerak bumi. Nomor 9
Kemudian ini masuk ke batuan yang terbentuk karena terjadinya pelapukan batuan yang kemudian terendapkan sehingga membentuk batuan apa? Disebut batuan apa? Kemarin jawab B. Kemarin jawab B. Oke, ada yang lain? Oh, D. Aku sama metamorf. Ada yang metamorf, ada yang sedimen. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah sedimen. Di sini kata kuncinya terjadi pelapukan dan kemudian terendapkan. Sedimen itu adalah endapan. Nah, batuan itu kan ada 3 jenis ya. Ada batuan beku, batuan sedimen, sama batuan metamorf atau malikan. Nah, kalau batuan beku itu dia terbentuk karena pendinginan, kalau batuan metamorf itu dia terbentuk karena suhu dan tekanan yang tinggi. Kalau sedimen dia terbentuk karena pelapukan yang kemudian terendapkan. Itu yang dimaksud sama batuan sedimen. Adik-adik masih ingat jenis-jenis batuan? Apa lagi, Teh? Lupa lagi. Yang pertama itu ada batuan beku. Nah, kalau batuan beku itu dibagi jadi berapa jenis? Ada yang masih ingat? Batuan beku ada berapa nih? Dia tahu teh. Batuan beku itu dibagi menjadi secara umum ya, itu ada 2. Ada 3. Ada batuan beku dalam, batuan beku luar, sama batuan beku korok atau gang. Jadi ada yang bekunya itu di dalam, masih di dalam perut bumi. Ada yang bekunya itu di luar, dan ada yang di perjalanan, kita katakan di gang. Itu batuan beku. Terus ada juga nih batuan beku itu dia yang dibedakan jadi berdasarkan kandungan kimianya atau terlihat dari warnanya. Itu ada batuan beku asam, terus ada batuan beku basa, ada yang ultra basa. Itu masuk ke dalam batuan beku berdasarkan unsurnya, kandungannya. Kalau yang batuan sedimen, itu ada sedimen apa aja? Ada yang tahu nggak? Batuan apa teh? Batuan sedimen. Ada 3 bukan teh? Jadi ada apa aja? Coba disebutkan. Yang berdasarkan pengendapan, proses pengendapan, tempat pengendapan, sama atas dasar medium kalau nggak salah pengakutannya. Ada 3 ya, ada berdasarkan tempatnya, betul. Terus ada berdasarkan prosesnya, sama ada berdasarkan tenaganya. Nah, kalau yang berdasarkan tempatnya itu ada terestrial, terus ada marin, ada fluvial, sama ada glasial. Kalau yang berdasarkan prosesnya, itu ada sedimen plastik, ada juga sedimen kimiawi, sama ada sedimen organik. Kalau yang berdasarkan tenaganya, itu ada yang aeolis, ada yang glasial, sama ada yang akuat. Pernah dengar semua kata-kata itu? Belum. Belum. Oke, ada yang udah, ada yang belum. Nah, itu jenis-jenis batuan sedimen. Jadi banyak
banyak jenisnya untuk batuan sedimen ini. Kalau yang terestrial itu dia batuannya itu sedimen, prosesnya pengendapannya itu terjadi di darat. Kalau yang marin itu terjadinya di laut, proses pengendapannya. Nah, kalau yang fluvial itu di daerah sungai, kalau yang sedimen glasial itu di daerah es atau salju. Nah, kalau yang tadi berdasarkan prosesnya, itu ada yang klasik. Yang klasik itu dia sedimennya hanya berubah ukuran saja, tidak mengubah kandungan dari si batu tersebut. Nah, kalau yang sedimen kimiawi itu dia ada campur tangan bahan kimia. Kalau yang sedimen organik itu ada bantuan dari organisme. Kalau yang berdasarkan tenaga, kalau yang aeolis itu ada yang tahu dia dibantu tenaga apa? Endogen mungkin. Endogen. Kalau yang aeolis ini dia dibantu sama tenaga angin. Endogen. Berarti ini sama tenaga eksogen ya. Sama aeolis itu angin. Kalau yang glasial itu dia dibantu sama es. Kalau yang akuatis itu dia dibantu sama air. Nah, itu sedimen yang berdasarkan tenaganya. Gitu. Terus kalau yang metamorf itu ada metamorf kontak, ada metamorf dinamo, sama ada metamorf pneumatik. Pernah dengar atau baru dengar juga? Baru dengar semuanya teh. Jadi kalau yang metamorf ini, ingatnya ya, dia jadi atau menjadi batu itu karena adanya suhu dan tekanan yang tinggi. Makanya kenapa batuan metamorf ini dia harganya secara ekonomis itu lebih mahal dibanding batu-batu yang lain. Contoh batuan metamorf itu marmer, terus berlian, intan, itu maksudnya metamorf. Dia berubah karena suhu dan tekanan yang tinggi. Gitu. Paham? Insya Allah teh. Insya Allah. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, ini tentang tenaga eksogen nih. Kalau ini terlepasnya materi batuan oleh tenaga pengikis air, angin, glacier itu disebut apa? C. Kalau aku tergerus sih. Jadi ini disebutnya erosi. Terlepasnya materi batuan oleh tenaga ini disebut erosi. Erosi itu dia masuk ke tenaga eksogen. Nah, adik-adik tahu tenaga eksogen itu ada apa aja? Kenapa teh? Tenaga eksogen itu ada apa aja? Kan kalau yang endogen itu ada vulkanik, terus ada tektonik, ada seisme, itu maksudnya endogen. Kalau eksogen ada yang tahu apa aja? Prosesnya. Pelapukan. Oke, apalagi? Pengikisan. Apa? Erosi. Erosi atau disebut juga pengikisan. Terus ada apalagi? Sedimentasi. Sedimentasi. Yang satu lagi ada yang tahu? Ada 4. Ada yang pernah dengar Mas Yassin? Apa teh? Yassin, pernah dengar? Gak kedengeran teh. Gak jelas teh. Gak jelas.
Ya, suaranya tuh samar-samar dari tadi. Oh, suaranya sama-sama dari tadi. Famous Wasting. Kayak tulisannya bisa dilihat Gimana sih? di chat. Famous Wasting. Oh, Miss Westing. Mas West. Pernah dengar tapi lupa. Nah, ini masuk ke tenaga eksogen. Jadi tadi ada pelapukan ya. Nah, pelapukan itu dia ada yang lewat fisik, ada yang organik, sama ada yang kimiawi. Ya, terus ada erosi. Nah, erosi ada yang oleh air, terus angin, sama yang glacier. Kalau erosi oleh air di darat, itu namanya apa? Ada yang tahu? Apa teh, maaf? Erosi yang disebabkan oleh air di darat. Ada yang tahu? Air di darat. Namanya? Ablasi bukan teh? Ablasi. Kalau yang di laut, oleh air laut, namanya? Abrasi, Oke. Kalau yang oleh angin, namanya? deflasi, Itu erosi ya. Erosi yang tadi oleh kaitannya sama sedimentasi. Ini oleh tenaga. Nah, terus ada sedimentasi nih. Ada yang oleh air, pengendapannya. Terus ada yang oleh angin. Terus ada juga yang oleh es. Kalau hasil dari sedimentasi air sungai, itu ada yang tahu apa hasilnya? Hasil pengendapan air sungai. Air kuman. Air sungai. Air sungai. Hasil dari endapan air sungai. Ada yang tahu apa? Oke, yang pertama itu ada meander. Terus ada juga Oh, pernah dengar kan? benar-benar. Delta itu hasil dari pengendapan air sungai. Kalau yang pengendapan oleh angin itu ada gumuk pasir. Pernah dengar gumuk pasir? Apa teh? Gumuk pasir. GUMUK, gumuk pasir. Pernah dengar? Yang di dekat Parangtritis teh. Salah satunya itu ada di Parangtritis. Gumuk pasir. Terus kalau yang oleh air laut itu ada yang namanya tombolo. Tahu tombolo? Nggak Tahu. tahu. Tombolo itu adalah Pasir. Bentuk perluasan, jadi kayak ada pulau-pulau, terus si tombolo gitu. Apa ya? Gampangnya itu dia jembatan antara pulau besar sama pulau kecilnya. Jadi Oh, kalau jembatan natural. ya, Kayak sedimen yang Oh, menghubungkan yang ada di Bali teh. dataran gitu. kan antara pulau utama nih sama yang kecil. Nah, jadi Yang lebih kecil lah. kalau airnya itu pasang, si tombolonya itu hilang. Kalau airnya surut, dia ada. Nah, Yang di Pulau Bali bukan teh? di Pulau Bali, dia kalau salah ada juga di sana, tombolo. Kalau di kita yang dekat itu di Pangandaran ada. Itu pengendapan ya. Terus ada tadi Mas Westi. Nah, ini dia adalah pergerakan tanah nih. Nah, ada beberapa contoh dari Mas Westi. Yang pertama itu adalah tanah longsor. Nah, tahu kan kalau tanah longsor ya? Iya. Tahu. Terus yang kedua itu ada tanah amblas atau tanah ambruk. Tahu? Tahu. Dulu beberapa tahun kebelakang nih pernah di Surabaya itu terjadi tanah amblas atau ambruk ini. Jadi tengah jalan raya ada bagiannya yang turun jatuh ke bawah. Itu disebutnya tanah ambruk. Jadi kayak ada lubangnya.
Oke. Terus ada juga tanah nendat. Pernah dengar? Belum. Belum. Oke, tanah nendat ini dia longsor. Kalau longsor yang biasa itu dia langsung terjun ya. Nah, kalau tanah nendat itu dia pergerakan tanah itu terputus-putus. Akhirnya membuat kayak tangga ke tanah nendat. Kalau yang longsor tadi langsung, kalau yang tanah nendat ini dia terputus pergerakan tanahnya. Oke, terus ada lagi tanah mengalir. Pernah dengar? Enggak, Belum. Teh. Tanah mengalir ini dia tanahnya bergerak. Kenapa tanahnya bergerak? Karena tanahnya ini jenuh akan air. Tanah itu kan bisa mengikat air ya untuk kadar tertentu. Tapi ketika dia tidak bisa mengikat air lagi, nanti si tanahnya jadi jenuh air. Dan kalau jenuh air dia lepas. Kayak misalnya kalian punya tanah, kalau dikasih air sedikit, tanahnya masih bisa digenggam ya. Tapi kalau kalian punya tanah, terus tanahnya segenggam, dikasih air sedikit, masih bisa digenggam kan? Tapi kalau tanah segenggam ini sama kalian disiram 1 gelas, kira-kira tanahnya masih bisa digenggam nggak? Enggak. Tanahnya akan lepas. Nah, itu tanah mengalir. Karena dia udah jenuh sama kandungan air. Nah, tanah itu bisa memuat air sebanyak 25% dari kandungan seluruh tanah. Jadi masih ingat nih komponen tanah kaitannya. Tanah itu komponennya 45% batuan induknya, terus 25%-nya itu air, 25%-nya udara, dan 5%-nya organik. Jadi kalau airnya lebih dari 25%, tanahnya bisa jadi jenuh air dan akhirnya terjadilah tanah mengalir. Oke, terus kalian Kayak ini teh, longsor termasuk bukan? longsor. Kalau longsor itu ya masih juga dia Oh iya jenuh iya. air juga. Nah, kalau tanah mengalir itu biasanya terjadinya di daerah lereng-lereng yang landai. Kalau yang longsor tadi kan lereng-lereng yang curam ya, biasanya kebawa sama air hujan. Nah, kalau yang tanah mengalir itu terjadi di lereng yang cenderung landai. Kalau kalian waktu itu pernah dengar berita ada di Sulawesi kalau nggak salah, orang-orang kaget kenapa tanah itu jalan gitu. Itu karena dia jenuh air tanahnya. Terus ada juga lumpur mengalir. Nah, kalau ini berarti si kadar airnya betul-betul sangat tinggi. Jadi lumpur mengalir. Biasanya barengan sama banjir bandang ya kalau lumpur itu. Kalau banjir bandang pasti ada lumpurnya. Nah, kayak sekarang lagi terjadi banjir bandang di mana? NTT. Di NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, terus kalian pernah dengar rayapan tanah? Pernah. Kayak gimana? Jadi kayak contohnya kayak tiang listrik gitu ya, Teh. Nah, terus si tiang listriknya tuh apa ya? Bukan bengkok tapi terjadi apa ya? Susah ngejelasinnya pokoknya kayak gitu-gitu repot tanah. Tiang listriknya jadi miring. Karena kita mengalami rayapan tanah. Oke, rayapan tanah itu dia gerakan tanah yang paling lambat. Nah, kalau kalian pergi ke daerah lereng-lereng atau tanah-tanah kosong, biasanya kalian akan menemukan si tanahnya itu ada yang cenderung kayak turun ke bawah sedikit, yang lainnya enggak. Terus ada lagi yang turun ke bawah, yang lainnya enggak. Kebayang enggak? Enggak deh. Enggak. Nah, mau coba nyari dulu gambarnya ya, biar kebayang.
Oke, pernah lihat kayak gini? Oh, pernah nggak? Pernah teh. Nah, ini namanya rayapa tanah. Jadi tanahnya bergerak tapi cenderung sangat lambat. Jadi ada bagian-bagian yang turun ke bawah. Ini namanya rayapan tanah. Jadi tanahnya jadi nggak rata. Gitu. Ini masuknya ke mass wasting tadi. Oke. Itu tentang tenaga eksogen ya. Kita lanjut lagi. Kita bahas yang tryout. Nah, nomor 11 nih. Dataran yang sempit pada dasar laut dengan kedalaman 200 meter disebut. Kemarin jawab apa? Aku Saya juga Ada yang beda jawaban? Oke. Oke. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang A, continental shelf. Nah, kalau yang continental shelf ini dia lanjutan dari yang A ini. Kalau yang shelf ini dia cenderung landai. Cenderung berlereng gitu. Dibanding yang continental shelf. Nah, ada beberapa relief di dasar laut. Nah, ini relief di dasar laut. Jadi di dasar laut itu sama nih kayak di daratan. Ada pegunungan juga, terus ada lembahnya juga. Nah, yang pertama ini ada landas kontinen atau yang tadi continental. Nah, ini tuh dia wilayah dasar laut yang dangkal. Dan dia masih termasuk bagian dari daratan pulau. Jadi menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain. Ini landasan kontinen. Atau kalian pernah dengar paparan? Pernah dengar nggak paparan? belum. Barusan. Baru sekarang. Kayak nggak dangkalan. Paparan Sunda, paparan Sahul. Pernah dengar? pernah. Tapi Pernah. cuman pernah aja. Nggak ngerti. Ke landasan kontinen. Paparan, dangkalan, atau nama lainnya itu ya. Terus yang kedua ini ada palung laut. Nah, palung laut itu dia daerah sempit di dasar laut yang membentuk erupsi yang sangat curam dan dalam. Ini lembah, tapi benar-benar dalam. Sampai 6.000 meter kedalamannya itu. Itu palung laut. Nah, terus ada juga nih lubuk laut. Kalau lubuk laut, dia bentuknya U. Jadi kalau palung laut itu bentuknya V, kalau yang lubuk laut itu dia cekungan, bentuknya U. Palung laut, lubuk laut. Kalau kedalamannya teh? Kalau kedalaman dari lubuk laut ini, dia di antara 3.000, 2.000 yang lubuk laut. Terus ada juga nih gunung laut. Nah, pernah dengar kan kalau ini di laut ada gunung? Nah, Pernah. Contohnya di One Piece. Gunung laut. Gunung berapi laut. yang kita punya ini ada gunung Anak Krakatau. Itu gunung Oh laut. iya benar. Jadi gunung laut itu dia gunungnya terbentuk dari dasar laut. Yang akhirnya si puncaknya itu muncul ke permukaan laut. Itu namanya gunung laut. Itu ada di Selat Sunda ya, kalau gunung Anak Krakatau. Nah, selanjutnya ada lagi punggung laut.
Nah, apa bedanya punggung laut sama gunung laut? Kalau gunung laut itu dia puncaknya itu sampai ke permukaan, terlihat nih. Nah, kalau punggung laut ini dia tidak sampai ke atas permukaan laut. Jadi masih ada di dalam laut. Itu punggung laut ya, bedanya sama gunung laut. Nah, terus ada lagi ambang laut. Nah, apa itu ambang laut? Jadi ambang laut itu dia perbukitan juga di dasar laut yang berada di antara dua laut dalam. Jadi dia itu pemisah antara laut satu dengan laut yang lain. Jadi kalau kalian pernah dengar kok di sini ada laut Jawa misalnya yang di sebelah sini, laut Sumatera misalnya, di laut Sumatera, laut Sulawesi. Kok bisa beda? Kenapa nggak satu lautan aja? Ternyata mereka itu ini ada pemisahnya, namanya adalah ambang laut. Gitu. Bisa bedain ambang laut sama punggung laut? Yang ketujuh, ini ada pegunungan tengah samudra. Jadi pegunungan itu bukan hanya di darat, tapi ada juga di tengah samudra. Nah, dia itu jalur gunung api di tengah-tengah samudra yang membentuk, memanjang, dan menjadi pemisah antara dua buah lempeng samudra. Nah, ini disebut juga sebagai cincin api. Pernah dengar cincin api? Pernah dengar nggak? Ring of Fire. Pernah dengar? Nah, Indonesia ada di wilayah cincin api karena diangkut oleh 3 lempeng bumi ya. Terus yang terakhir ada ngarai bawah laut. Nah, kalau ngarai bawah laut ini dia bentuknya itu atau tata letaknya itu dia itu mirip atau ada di bawah laut nih. Jadi ada permukaan laut, terus di bawahnya itu ada ngarai. Nah, si ngarai ini dia itu keberadaannya sampai kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut. Jadi dari permukaan laut ke bawah 2000 meter itu namanya ngarai. Kalian pernah dengar atau tahu Grand Canyon? Apa teh Grand Canyon? Pernah. Nah, ini kalau Grand Canyon kan ada di darat ya. Nah, kalau ngarai itu Grand Canyon yang ada di bawah laut. Gitu. Ini relief dasar laut ya. Nanti kalian bisa baca ulang, nanti kakak kirim materinya. Kalau yang materi kemarin udah dapat belum? Yang waktu pertemuan sama kakak sebelumnya. Yang rangkuman. Udah dapat? Udah yang rangkuman. Udah belum sih? Udah belum? Kakak udah ngirim ke KDA ya kalau nggak salah. Yang kisi-kisi bukan teh? Kisi-kisi judulnya itu apa ya? Judulnya geografi. Yang ada rangkuman bab 1, bab 2, bab 3. Yang intisari geografi bukan? Intisarinya. Nah, itu banyak istilah-istilah di sana yang bisa kalian pelajari. Kita lanjut nomor 12. Nah, ini materi pengetahuan dasar ya. Banyaknya pabrik di Bandung menyebabkan jumlah pendapatan daerah meningkat. Hal ini dikarenakan iklim investasi di Bandung baik. Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah yang mana? Dapatkan prinsip persebaran atau distribusi. Aku D sih pas kemarin. interrelasi mungkin deh. Kita cek jawabannya adalah yang C. deskripsi.
sini ada menjelaskan sebab akibat. Bandung banyaknya pabrik ini disebabkan karena jumlah pendapatan di daerah yang meningkat. Kenapa? Karena iklim investasi di Bandung itu baik. Kalau interrelasi, ingatnya nih, dia adalah hubungan antara faktor alam sama faktor manusia. Kalau di sini nggak ada menjelaskan tentang alamnya kan? Hanya dia masuknya ke yang deskripsi. Untuk nomor 12. Nah, nomor 13 ini tentang pembangunan berkelanjutan. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan fungsi pembangunan berkelanjutan? A. Ya? Oke. Kakek Tumis selalu menggunakan pupuk organik meskipun harganya relatif mahal. E. Ada yang E? Jawabannya. Kalau yang E kita lihat nih. Once selalu menggunakan motor ketika berpergian meskipun jaraknya dekat. Ini bukan pembangunan berkelanjutan ya, tapi dia salah satu cara cepat untuk merusak lingkungan karena polusi motornya tadi. Jadi kalau pembangunan berkelanjutan itu dia adalah pembangunan yang memikirkan masa depan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu memikirkan masa depan, itu disebut pembangunan berkelanjutan. Supaya apa? Supaya anak cucu kita nanti itu bisa tetap mendapatkan, merasakan sumber daya alam yang kita rasakan juga sekarang. Nah, di sini penggunaan pupuk organik. Kenapa Kakek Surmi menggunakan pupuk organik? Supaya tanahnya, unsur haranya itu tetap terjaga dengan baik. Sehingga beberapa tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, tanah itu masih bisa dipergunakan untuk pertanian. Baik. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Oke, nomor 14 ini ada tentang industri. Pemindahan industri dari negara maju ke negara berkembang yang sifatnya menguntungkan. Itu disebut apa? Oke. Jawabannya adalah E. Relokasi industri. Nah, ada beberapa istilah nih di industri. Yang pertama itu ada kawasan berikat. Dia adalah kawasan dengan batas tertentu di wilayah pabean, yang dimana berkaitan akan diberlakukan peraturan khusus di bidang pabean perpajakan. Kawasan berikat. Kita ada juga kawasan bebas. Jadi dia kawasan yang bebas akan pajak yang import ekspor itu. Nah, kalau relokasi industri, yaitu pemindahan industri dari negara maju ke negara berkembang. Nah, ada manfaatnya nggak sih relokasi industri ini? Pemanfaatannya tentu ada. Ini ada beberapa manfaat relokasi bagi negara maju maupun negara berkembang. Kalau untuk negara maju, dia itu ketika dia melakukan relokasi, dia lebih mudah mendapatkan bahan baku karena lebih dekat sama bahan baku juga sama konsumen. Nah, terus upahnya juga rendah. Kalau di negara maju kan upahnya tinggi ya, kalau di negara berkembang upahnya rendah. Terus mengurangi polusi. Negara maju polusinya rendah, ya kenapa? Karena pabrik punya mereka itu nggak ada di mereka, nggak ada di negara maju, tapi ada di negara berkembang. Sekarang di Indonesia itu makin banyak pabrik luar negeri yang didirikan. Itu karena adanya relokasi industri ini. Kenapa makin enak mereka buat pabrik di Indonesia? Karena ini upahnya rendah. Mereka pabrik ini, perusahaan ini akan mencari daerah yang punya upahnya itu rendah, UMR-nya rendah. Kalau di Jawa Barat nih sekarang lagi gencar-gencarnya buat pabrik itu di daerah Garut, terus di daerah Subang. Karena apa? Karena UMR di daerah mereka itu rendah.
Kalau bagi negara berkembang, manfaatnya apa? Manfaatnya itu ada kesempatan kerja. Ketika kita di negara berkembang itu tadi pendidikannya rendah, susah untuk mencari kerja, otomatis larinya kemana? Larinya adalah mereka jadi pekerja pabrik. Karena mau tidak mau, karena desakan kebutuhan, mereka bekerja di pabrik. Meskipun UMR-nya rendah. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah alih teknologi. Jadi kita bisa belajar teknologi apa yang mereka gunakan di industri-industri. Jadi kita bisa memakai teknologi itu atau memperbarui teknologi itu dari lokasi industri. Nah, yang ketiga itu berkembangnya industri penunjang dan penyedia bahan baku. Tadi kan negara maju itu jadi lebih dekat ke bahan baku, di negara berkembang ini dia jadi industri penyedia bahan baku. Paham? Insya Allah. Oke, masih semangat? Masih Teh. Masih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada klasifikasi industri nih. Modal kecil dengan tenaga kerja dari keluarga atau kurang dari 4 orang. Itu merupakan industri apa? Industri rumah tangga. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi industri. Yang pertama ini ada klasifikasi industri berdasarkan modal sama tenaga kerjanya. Ini dibagi jadi 4 ya. Kalau ya industri rumah tangga itu dia modalnya kecil, tenaga kerjanya itu keluarga atau kurang dari 4 orang. Nah, yang kedua ada industri kecil. Kalau industri kecil, modalnya itu dia lebih besar dari industri rumah tangga dan tenaga kerjanya itu 5-9 orang. Yang ketiga ini ada industri sedang. Nah, kalau industri sedang, dia modalnya lebih besar dari industri kecil, terus jumlah tenaga kerjanya itu dari 20-99 orang. Kalau yang keempat, itu ada industri besar. Nah, di sini dia pakai modal yang besar, tenaga kerjanya lebih dari 100 orang, dan dia sudah menggunakan teknologi modern. Ini klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja. Yang kedua, ada lagi klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Ada yang ekstraktif, dia bahan bakunya itu langsung dari alam. Ada yang non-ekstraktif, dia bahan bakunya itu tidak didapat langsung dari alam atau lewat dari industri lain. Misalnya nih, mobil, perusahaan mobil nih, industri mobil, dia dapat bannya langsung dari alam enggak? Enggak. Dari industri lain, itu industri ban mobil. Nah, baru industri ban mobil ini dia dari alam, yaitu karet. Itu disebut industri non-ekstraktif. Yang ketiga ada industri fasilitatif, dia menjual jasa. Jadi kan industri itu ada industri barang, sama ada industri jasa. Selanjutnya ini ada klasifikasi industri berdasarkan proses produksinya. Ada industri hulu, yaitu industri yang membuat barang mentah jadi barang setengah jadi. Yang kedua itu ada industri hilir, barang setengah jadi barang jadi. Industri berdasarkan proses produksi. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini ada tentang letusan gunung. Letusan Gunung Krakatau itu termasuk jenis letusan apa? Ada yang beda jawabannya? Sama. Oke, betul jawabannya adalah trombolit. Nah, ini beberapa tipe letusan, ada tipe Hawaii,
ada Stromboli, terus ada Vulcano, ada tipe Merapi, sama ada tipe Saint Vincent. Ini tipe-tipe letusan gunung api. Yang selanjutnya tentang danau. Danau Batur dan Danau Sagara Anak di Rinjani itu termasuk ke dalam danau apa? Aku Vulkanik. Vulkanik. Semua jawab vulkanik. Itu Danau Batur sama Danau Sagara Anak itu dia adalah danau vulkanik. Ya, jadi danau vulkanik itu dia terbentuk karena letusan gunung api. Kalau danau tektonik terbentuk karena peristiwa tektonik. Terus ada juga nih danau tektovulkanik. Jadi dia terbentuk karena adanya tenaga tektonik sama vulkanik dalam waktu yang hampir dekat gitu ya, bersama-sama. Ada yang tahu contoh danau tektovulkanik? Danau di Gunung Rinjani. Tektovulkanik. Vulkanik. Danau Toba. Danau Toba. Kalau yang Rinjani tadi itu vulkanik ya. Kalau tektovulkanik ini ada contohnya adalah Danau Toba, danau terbesar di Indonesia, dan dia juga danau terbesar di Asia Tenggara. Terus ada Danau Kars, dia ada di daerah Kapur. Terus ada danau glasial, itu terbentuknya karena es. Terus ada danau buatan, yang disebut juga bendungan. Nah, ini jenis-jenis danau. Oke, selanjutnya hujan yang berupa pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin disebut hujan apa? Frontal. Frontal deh. Kita lihat jawabannya. Betul, hujan frontal. Nah, ini juga ada beberapa jenis hujan. Ada hujan genital, yaitu hujan di daerah katulistiwa. Terus ada hujan orografi, hujannya di lereng gunung. Terus ada hujan siklona, dia hujan akibat pengaruh angin siklon. Ada hujan frontal yang tadi massa udara panas sama massa udara dingin bertemu. Dan yang terakhir itu ada hujan musim atau hujan muson, dia pengaruh dari angin muson barat terjadi di bulan Oktober dan bulan April. Ada yang mau ditanyakan? Kalau hujan itu poyan maksudnya ke hujan mana teh? Hujan Poyan. poyan itu maksudnya ke yang dia maksudnya hujan lokal. Kira masuk juga ke frontal. Orografi sama frontal itu dia hujan lokal. Maksudnya karena di daerah tertentu aja. Oke, ada lagi, udah jam 10 ya, nggak kerasa. Iya, Teh. Kalau yang di Kalimantan. Iya, Kak. Halo. Halo, Kak Mega. Baik, terima kasih banyak ya, Kak Faik, atas pemaparannya. Semoga bermanfaat buat kita. Halo, Kak Mega. Iya, udah jam 21.31 nih. Tapi kayaknya masih semangat ya, kayaknya anak-anaknya. Tapi waktunya sudah habis, karena mereka akan lanjut mentoring nih, Kak. Iya. Mungkin nanti pembelajaran lebih lanjutnya bisa sharing materi ya, Kak. Jadi sama dia bisa di-share ke teman-teman kelas Sosum 2. Oke. Mungkin kita tutup saja nih Kak Mega atau bagaimana?